Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan cara penulisan hipotesis penelitian secara redaksional. Kita mulai dulu dari pengertian hipotesis menurut beberapa literatur. Yang pertama adalah pernyataan yang bersifat tentatif yang dapat diuji melalui sebuah penelitian. Definisi yang kedua menunjukkan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan mengenai sebuah fenomena. Yang ketiga adalah pernyataan yang berupa asumsi atau dugaan yang berkaitan dengan dua variabel atau lebih. Kata kuncinya adalah variabel. Jadi dapat diuji, merupakan dugaan, merupakan asumsi, menunjukkan adanya variabel dan pernyataan. Berikut ini adalah poin-poin hipotesis. Ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis penelitian atau working hypothesis, yaitu hipotesis yang pembuktiannya menjadi tujuan utama dari penelitian. Yang selanjutnya adalah hipotesis uji statistik, yaitu hipotesis yang mengarahkan pada penggunaan uji statistik tertentu. Hipotesis uji statistik, hipotesis yang ditulis dengan melibatkan terminologi uji statistik. Di uji statistik ada uji perbedaan atau uji komparatif dan ada uji hubungan asosiatif atau uji korelasi. Dengan demikian dapat terlihat bahwa sebuah hipotesis yang menggunakan uji statistik akan melibatkan terminologi komparatif ataukah korelasional. Sederhananya seperti itu, meskipun nantinya ada beberapa contoh hipotesis selain komparatif dan korelasional. Hipotesis di dalam statistik biasanya dijawab dengan menggunakan satu uji statistik saja. Misalnya ada perbedaan saja, dijawab dengan uji T atau ANOVA. Ada prediksi, dijawab dengan menggunakan uji regresi. Pernyataan pada hipotesis uji statistik adalah hipotesis nihil atau null hypothesis yang menunjukkan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan. Karena uji statistik tidak menguji hipotesis alternatif, tapi menguji hipotesis nol. Hipotesis alternatif adalah konsekuensi dari ketika hipotesis nol tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, ketika kita mengatakan sebuah hipotesis dalam kaitannya dengan uji statistika, yang dibahas adalah hipotesis nol. Lalu apakah hipotesis penelitian itu? Hipotesis penelitian merupakan tujuan utama yang akan dijawab melalui sebuah penelitian. Misalnya faktor psikososial mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Di sini faktor sosial memuat banyak variabel, mulai dari kepribadian, kemudian lingkungan, kemudian masalah intelektual dan sebagainya. Sehingga kalimat ini kalimat yang tidak bisa dibuktikan secara langsung melalui uji statistik, tapi merupakan hipotesis dari penelitian yang dilakukan. Contohnya adalah penelitian dalam pengembangan model dalam persamaan model linear atau SEM. Misalnya hipotesis dalam pemodelan persamaan struktural atau SEM, hipotesisnya lebih dari satu atau dua kalimat karena menunjukkan adanya hubungan-hubungan di dalam model yang tidak bisa dijelaskan atau dijawab melalui satu koefisien saja. Karakteristik yang kedua dari hipotesis penelitian adalah kalimatnya lebih bersifat konseptual, tidak seperti hipotesis statistik yang sangat teknis, ada perbedaan, ada hubungan, dan tidak terlalu teknis seperti halnya uji statistik. Pengalaman menekankan yang dialami individu memberikan pengaruh, misalkan ini pengalaman memberikan pengaruh terhadap pandangan anak terhadap dunianya yang nantinya kemudian mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Ini tidak bisa langsung dijawab dengan satu koefisien hipotesis, melainkan ada beberapa koefisien untuk menjawab apakah ada proses seperti ini. Misalnya harus ada proses ini signifikan, kemudian ini harus signifikan, sehingga bisa lebih dari
dua uji statistik. Biasanya hipotesis alternatif menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan. Nah, ini adalah hipotesis penelitian yang merupakan kebalikan dari hipotesis statistika, karena dikembangkan melalui eksplorasi dari literatur atau penelitian-penelitian terdahulu. Misalkan diasumsikan ada perbedaan antara misalkan kemandirian antara pria dan wanita, kemudian kita menghipotesiskan hal tersebut. Nah, video ini menekankan pada tipe ini, bukan pada tipe sebelumnya. Berikut ini karakteristik kalimat hipotesis. Kalimat hipotesis menghubungkan variabel atau konstruk hasil pengukuran jika di dalam bidang pengukuran. Jika di bidang statistik namanya kemudian menjadi variabel. Contohnya adalah ini, ada dua variabel, kerendahan hati dan kedermawanan. Keduanya adalah konstruk atau variabel. Tapi guru mempengaruhi motivasi belajar. Di sini guru itu bukan sebuah konstruk, tapi guru adalah sebuah unit atau sampel. Sehingga hipotesis ini tidak bisa dijawab dengan sebuah uji statistika. Motivasi belajar bisa diketahui, tapi guru memerlukan satu penjabaran lebih detail, apakah motivasi guru, apakah intelektualitas guru, ataukah pengalaman guru. Selanjutnya, variabel yang dihubungkan bisa sangat spesifik. Contohnya ini, sikap terhadap perubahan mempengaruhi etos kerja. Ini sangat spesifik. Sikap terhadap perubahan semakin tinggi, semakin positif, semakin rendah, semakin negatif alias tidak mendukung. Etos kerja semakin tinggi, semakin bagus performansinya, semakin rendah, semakin jelek performansinya. Namun contoh yang kedua, sikap guru, sikapnya tidak jelas. Apakah sikap terhadap kebijakan pemerintah, apakah sikap terhadap perubahan kurikulum, ataukah sikap-sikap yang lain. Sikap ini belum spesifik sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk pengujian statistika karena pengukurannya akan kesulitan. Sikap harus diterjemahkan dengan kata terhadap. Kemudian kita akan membahas terminologi umum hipotesis. Yang paling sering adalah kata antara. Antara menunjukkan adanya sebuah panah yang memiliki dua ujung yang menghubungkan objek-objeknya. Jadi term antara menghubungkan antara dua variabel yang relatif setara posisinya. Tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir. Biasanya dipakai pada uji korelasi. Hubungan antara ketepatan dan kecepatan individu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi relatif setara ketepatan dan kecepatan ini, sehingga bisa menggunakan kata antara variabel X dan variabel Y. Ini saya dapatkan di Google mengenai hipotesis. Terdapat pengaruh antara. Nah, ini ada semacam ambiguitas, pengaruh namun antara. Di sini juga terdapat pengaruh antara. Antara itu seharusnya antara variabel X dan variabel Y, bukan antara X terhadap Y. Terdapat pengaruh antara etos kerja terhadap, ini juga membingungkan, antara etos kerja tapi kok terhadap. Selanjutnya terdapat pengaruh belanja modal dan pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten. Bisa juga term antara dipakai untuk menghubungkan dua kategori. Misalkan kategori dari jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Namun kita perlu memiliki satu variabel yang membandingkannya. Contohnya di sini ada perbedaan kecepatan. Ini variabel yang menjadi pengantaranya antara pria dan wanita. Jadi ketika dalam uji komparatif, antara itu merujuk pada unitnya atau levelnya. Misalnya antara jabatan
clerical sama manajerial, antara desa dan kota, antara pria dan wanita, dalam hal ini variabelnya, dalam hal kecerdasan, dalam hal semangat, dalam hal misalnya kerapian. Jadi antara desa dan kota dalam hal IQ, dalam hal semangat, dalam hal kerapian. Ini salah satu contoh yang salah, yaitu term antara dipakai untuk menghubungkan dua variabel namun menggunakan istilah perbedaan, karena masing-masing memang berbeda, kecepatan memang berbeda dengan ketepatan. Kesalahannya adalah menggunakan antara namun untuk uji perbedaan. Sekarang kita membahas masalah pengaruh. Term pengaruh atau term terhadap menunjukkan satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya peranan semangat terhadap kecepatan individu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi X terhadap Y. Ini contoh yang salah, saya cari di Google. Terdapat pengaruh dan hubungan, ini juga sebenarnya tidak perlu, karena ketika sudah ada pengaruh jelas ada hubungan. Terdapat pengaruh variabel bebas, disiplin, dan integritas terhadap produktivitas kerja, itu Y. Kemudian terdapat pengaruh dan hubungan positif. Nah, ini pengaruh namun antara itu adalah dua panah sehingga tidak cocok. Term terhadap juga menunjukkan satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Mirip dengan terhadap, ada kata yang menunjukkan kebalikannya, yaitu ditinjau. Term ditinjau menunjukkan satu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi Y-nya adalah kecepatan ditinjau oleh semangat. Contohnya adalah kecepatan individu dalam bekerja ditinjau oleh semangat. Contoh sinonim dari ditinjau bisa juga dijelaskan. Beberapa jurnal menggunakan terminologi explained by atau predicted by atau dipengaruhi affected by. Itu memiliki kemiripan makna dengan ditinjau. Jadi kuncinya adalah Y dijelaskan oleh X. Kemudian hipotesis spesifik pada statistika. Kita juga bisa mempertimbangkan masalah ini. Ada perbedaan rerata. Artinya adalah yang diuji adalah perbedaan rerata. Rerata kelompok 1 dikurangi rerata kelompok 2. Ada perbedaan varians atau yang biasa dipakai di uji Levin untuk uji homogenitas. Jadi ada perbedaan varian pada kelompok 1 dikurangi pada kelompok 2. Selisihnya signifikan atau tidak. Ada hipotesis yang menjelaskan ada perbedaan efek atau slope difference. Jika ini yang dibandingkan adalah rata-ratanya, misalkan tinggi badan, ini tinggi badan pria dan wanita, kemudian ini keragaman pada anak-anak di sekolah inklusi dan sekolah normal misalnya, kita bisa menguji keragamannya beda apakah tidak. Nah, yang ketiga adalah perbedaan efek. Di sini yang dibandingkan adalah efeknya. Misalkan X mempengaruhi Y. Ada dua jenis efek. Misalkan Y-nya itu adalah kenyang, X-nya itu adalah makan roti, X yang satunya adalah makan nasi. Keduanya sama-sama memberikan efek, misalkan ini efeknya 0,3, yang ini 0,7. Kita bandingkan apakah 0,7 dan 0,3 itu berbeda. Itu adalah hipotesis perbedaan efek. Kalimatnya adalah ada perbedaan efek antara peranan X terhadap Y ketika X-nya adalah ini dan peranan X terhadap Y ketika X-nya adalah ini. Contoh yang lain adalah perbedaan sumbangan efektif. Misalkan sebuah treatment memiliki sumbangan efektif sebesar misalkan 0,60 atau 60%. Kemudian treatment yang lain memberikan efek terhadap peningkatan misalkan prestasi sebesar 0,70. Kita bandingkan sumbangan efektif di sini
itu beda ataukah tidak. Itu yang dimaksud dengan uji perbedaan sumbangan efektif. Kemudian selanjutnya adalah uji perbedaan ketepatan model. Ini yang dipakai dalam SEM atau Structural Equation Modeling yang menggunakan uji Chi kuadrat. Berikut ini yang lain, hipotesis menentukan statistik yang dipakai. Misalkan ini ada dua penelitian, jenis hewan piaraan yang dimiliki mempengaruhi semangat kerja. Hewan piaraan yang dimiliki, misalkan ada anjing, ada kucing, atau ada burung dara. Kemudian semangat bentuknya adalah kontinum. Di sisi lain kita juga punya hipotesis yang sebaliknya, semangat kerja yang bersifat kontinum mulai dari rendah ke tinggi, kemudian mempengaruhi apa yang mau dipelihara oleh responden kita, apakah anjing ataukah kucing ataukah burung dara. Seakan-akan sama variabelnya nominal dan kontinum, namun pengujiannya menggunakan statistik yang berbeda. Jika yang pertama menggunakan uji T atau ANOVA, namun yang kedua menggunakan uji regresi logistik. Jadi hipotesis menunjukkan apa yang nantinya akan diuji pada proses analisis statistika. Berikut ini ada dua penelitian. Jika keduanya nominal-nominal, ini peranan tipe bekerja terhadap preferensi warna, dan preferensi warna berdasarkan jenis kelamin sama-sama menggunakan uji Chi kuadrat. Berikut ini adalah level hipotesis. Tingkatan hipotesis yang paling tinggi atau penelitian yang paling tinggi adalah penelitian yang melibatkan masalah sebab akibat atau pengaruh kausal. Biasanya dilakukan dalam penelitian eksperimen mempengaruhi. Kemudian turun sedikit derajatnya adalah hipotesis pengaruh namun non kausal. Kalau ini adalah X mempengaruhi Y, tapi ada manipulasi yang dilakukan di Y, yaitu treatment, misalkan pemberian obat, pemberian perlakuan dan sebagainya, pengkondisian dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah hipotesis pengaruh non kausal, X mempengaruhi Y saja. Turun lagi derajatnya adalah korelasional, karena tidak jelas X-nya mana, Y-nya mana. Statistik korelasi uji korelasi dipakai untuk penelitian ini. Yang lebih rendah adalah komparatif, yaitu kita menyiapkan dua sampel, misalkan pria dan wanita, kemudian kita bandingkan misalkan kecerdasannya, IQ di wanita, IQ di pria. Lebih rendah lagi nanti ada uji deskriptif yang membahas masalah rata. Misalnya rata tinggi badan pemain basket lebih tinggi dibanding rata tinggi badan pemain sepak bola. Berikut ini terminologi yang bisa dipakai, bisa menjadi pertimbangan untuk menunjukkan itu hipotesis kausal ataukah non kausal. Kausal ini adalah uji satu ekor, mohon maaf, ini satu ekor. Uji kausal menyebabkan penurunan, karena uji satu ekor itu arahnya sudah jelas, jadi menyebabkan penurunan dan atau menyebabkan peningkatan, menyebabkan, sehingga berkaitan dengan kausalitas. Sedangkan istilah kausal yang tidak memiliki arah menentukan, dalam bahasa Inggrisnya itu determine atau menyebabkan, itu cause, mengakibatkan cause juga. Nah, sementara itu hipotesis non kausal yang satu ekor yaitu meningkatkan atau menurunkan. X meningkatkan Y, atau X menurunkan berarti negatif Y. Atau hipotesis yang dua ekor tidak jelas arahnya meningkatkan atau menurunkan, misalkan mempengaruhi, memprediksi, menjelaskan atau explain by, itu menunjukkan hipotesis yang non kausal, karena mempengaruhi itu bisa jadi bukan menyebabkan, seperti mendung menyebabkan, mempengaruhi munculnya hujan, bukan berarti hujan disebabkan oleh mendung. Berikut ini arah hipotesis.
Ini juga bisa menjadi pertimbangan. Ada hubungan positif berarti 1 ekor. Positif artinya semakin meningkat X, semakin meningkat Y. 1 ekor dalam hal uji perbedaan wanita lebih unggul, sehingga hipotesisnya adalah seperti ini. Ini wanita, ini laki-laki. Kalau hipotesis 2 ekor tidak ada arahnya, sehingga ada hubungan asupan gizi dan kecerdasan. Kita nggak tahu apakah gizi akan meningkatkan atau hubungannya meningkat positif ataukah negatif. Kemudian ketangguhan pria dan wanita berbeda. Kita tidak punya asumsi yang mana yang tinggi, pria ataukah wanita dalam hal ketangguhan. Materi ini sudah divideokan, silakan dicari di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.